Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12. Kali ini kita akan membicarakan bab 1, yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, ya. Adapun untuk kali ini kita merupakan pertemuan yang kedua dalam bab 1 ini, tadi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Adapun kita akan membahas untuk bab ini, yaitu pertemuan yang kedua ini, Quran surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 9. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Nah, itu tadi adalah Quran surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 9. Ibrahim itu artinya adalah Nabi Ibrahim, ya. Sekarang kita lihat hukum tajwidnya, ya. Kalian bisa buka halaman 8, itu hukum tajwidnya. Yang pertama adalah ya'tikum naba'u, ya. Itu adalah ijhar syafawi. Kenapa? Karena sesudah mim dibaca sukun ada huruf nun. Jadi setelah mim sukun itu adalah huruf nun. Makanya itu dibacanya tidak boleh didengungkan tapi diizharkan, dibaca jelas. Safawi itu artinya adalah di bibir, jelas di bibir. Kemudian yang kedua, min qablikum, itu adalah hukumnya ikhfa hakiki. Setelah atau sesudah nun dibaca sukun itu ada huruf qaf. Nah, itu artinya huruf qaf itu huruf ikhfa, dibaca apa? Dibaca samar. Huruf ikhfa itu sudah kalian ketahui, buan pian ketahui, itu ada berapa? Ada 15. Kemudian yang ketiga, wa'adiw wa Samud. Nah, itu ada tanwin bertemu huruf waw, dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya masuk, gunnah dengan dengung. Jadi wa'adi wa Samud, tanwin bertemu huruf waw, jadi dibaca apa tadi? Berdengung. Huruf idgham bi gunnah masih ingat ada berapa? Ada 4, manawaya atau yanmu, mim, nun, waw dan ya. Kemudian yang keempat, mim ba'dihim, itu dibaca iqlab. Sebabnya apa? Nah, karena sesudah nun sukun itu ada huruf ba. Jadi setelah nun yang sukun atau yang mati itu ada huruf ba, itu dibaca iqlab. Yang iqlab ini hanya satu aja hurufnya, mengatakan huruf ba aja lah. Jadi sebutingannya. Dan masuknya itu membacanya itu ada bunyi huruf mim. Kalau dilihat di bukunya itu ada mim yang kecil yang halus, sudah ada gambar mim. Jadi dibaca mim ba'dihim. Jangan min tapi bacanya mim ba'dihim
Sesudah nun dibaca sukun ada huruf ba. Kalau kita ingat huruf iqlab itu hanya satu. Kemudian yang nomor 5 inna. Nah, itu adalah gunnah. Gunnah itu ada huruf gunnah. Itu nunnya adalah bertasdid. Jadi dibaca berdengung, gunnah. Membacanya jangan inna tapi inna. Nah, itu ada gunanya. Ada huruf nun bersiddah atau bertasdid, gunnah, musaddadah bisa ya. Itu ada gunnah. Atau misalnya amma, nah mim juga itu bila bertasdid dibaca gunnah, inna. Kemudian yang nomor 6 ursiltum bihi. Ursiltum bihi itu adalah ikhfa syafawi, sama seperti nomor berapa tadi, nomor pertama. Nah, itu ada mim bertanda sukun atau mim mati bertemu huruf ba, maka ikhfa syafawi. Jadi huruf ikhfa syafawi ini satu aja, ba ya, sama kayak iqlab juga kan, nun mati bertemu ba satu nih. Maka dibaca apa tadi? Disamarkan. Ursiltum bihi, sesudah mim bertanda sukun ada huruf ba. Kemudian yang nomor 7 sakim mimma. Nah, itu idgham bi gunnah. Kenapa? Karena huruf tanwin ada huruf mim. Jadi itu tanwin itu artinya baris 2. Di sini baris 2 di bawah. Yang termasuk tanwin baris 2 di atas itu tanwin, baris 2 di bawah kasratain atau dhammatain, itu semuanya itu dinamakan dengan tanwin baris 2. Tanwin bertemu huruf mim, maka tadi adalah idgham bi gunnah. Kemudian yang nomor 8 ilaihi murib, qalqalah kubra. Qalqalah itu artinya adalah memantul, ya kan, memantul. Kalau kubro besar, jadi karena di akhir kalimat ilaihi murib. Nah, itu qalqalah. Dan di situ ada juga selain qalqalah itu ada huruf yang disukunkan. Itu hukumnya adalah mad arid li sukun. Jadi ada 2 hukum ya, qalqalah iya, mad arid li sukun iya. Jadi kalau mad arid li sukun bisa dibaca 2 harokat, bisa 4, bisa 6. Ya kan, bisa 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Itu tadi adalah hukum tajwidnya. Sekarang kita lanjutkan nih. Halaman 11 arti perkatanya. Arti perkata lah. Alam itu ada pertama a itu apakah, lam itu tidak. Jadi kalau kita artikan alam apakah tidak atau apakah belum, ya kan. Ya'tikum datang kepadamu, alladzina orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian. Min itu dari, qabli itu sebelum, kalian. Kaum Nuhin, kaum Nuh, wa Adin dan kaum Ad, wa Samud dan kaum Samud. Itu nama-nama kaum. Ada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Lain Samud yang ada tuh Bang, Samud bahasa Indonesia itu, ini Samud nama kaum zaman dahulu. Walladzina min ba'dihim dan orang-orang dari sebelum mereka. Wa itu dan, alladzi orang-orang yang, min dari, ba'di sesudah, him mereka. Fi afwahihim ke dalam mulut mereka. Ini mestinya ke sebelah dulu lah. Nah, kita sebelah, kembali ke muka. La ya'lamuhum tidak mereka mengetahui, la itu tidak,
ya'lamu mereka mengetahui hum mereka lah illallah selain Allah, illa itu kecuali atau selain Allah, ya Allah. Ja'athum telah datang kepada mereka rusuluhum rasul mereka. Rasul itu mufrad ya, tunggal. Kalau rusul itu bentuk jamak, artinya rasul. Rusuluhum rasul mereka bil bayyinat dengan bukti yang nyata. Paraddu lalu mereka menutupkan aidiyahum tangan mereka fi afwahihim ke dalam mulut mereka. Fi itu dalamnya, afwa mulut, him mereka. Waqalu dan mereka berkata inna sesungguhnya kafarna kami mengingkari bima dengan atau terhadap ursiltum kamu diutus atau disuruh bihi dengannya wa inna dan sesungguhnya kami lafi sesungguhnya dalam keraguan-raguan. Sakka atau sak itu ragu-ragu lah. Mimma terhadap apa tad'unana kamu menyeru kami ilaihi kepadanya murib menggelisahkan. Sekarang kita terjemahkan, kita artikan bagian B-nya ini. Quran surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 9. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, ya kan? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang setelah mereka tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebenciannya dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan pada kami. Sekarang kita lihat asbabun nuzul Quran surah Ibrahim ayat 9 ini ya. Apa itu asbabun nuzulnya ya? Sebab-sebab turunnya ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat manusia, apakah mereka itu pernah mendapatkan berita tentang umat-umat yang terdahulu. Jadi ditakoni manusia, pernahkah mendengar kisah orang dahulu serta berita tentang peristiwa yang mereka alami, misalnya berita tentang kaum Nabi Nuh kan. Pernahkah ada mendengar kisah Nabi Nuh? Atau kaum Ad, itu kaum Nabi Hud lah. Jadi kaum Nabi Hud. Dan kaum Samud, itu kaum Nabi Saleh. Nah, itu pernah ada. Serta umat yang datang sesudah mereka, sesudah yang disebutkan tadi ya kan, yang hanya Allah sajalah yang benar-benar mengetahuinya. Karena kita kalau tidak diberitakan, tidak dikisahkan, ada tahu kisah yang umat-umat terdahulu, umat Nabi yang umat siapa, Nabi Nuh misalnya kan kada tahu kisahnya bagaimana umat Nabi Nuh itu ditenggelamkan Allah karena banjir kan. Nah, itu adalah umat Nabi Nuh. Kemudian kaum Ad ya kan adalah sebuah suku Arab kuno yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka terkenal karena kekuatan fisik dan kemakmuran mereka, tetapi juga mereka menyembah berhala dan penolakan terhadap Nabi Hud yang diutus kepada mereka. Kemudian Allah
menghukum mereka itu dengan angin topan yang dahsyat. Itu adalah kaum 'Ad, ya kan? Jadi Nabi Nuh ini sudah mengajak kaumnya untuk beriman, tapi mereka menolak. Dan diajaklah oleh Allah dengan angin topan yang sangat dahsyat yang membinasakan mereka semua. Kemudian tadi ada kaum Samud, ya, adalah kaum yang disebutkan dalam Al-Quran, dikenal karena kemahiran mereka dalam membangun rumah dan bangunan dari batu. Mereka mahir, serta mereka diajab oleh Allah akibat mendustakan Nabi Saleh dan menyembah berhala. Mereka adalah keturunan dari Samud bin Amid bin Iram dan tinggal di wilayah utara Jazirah Arab, khususnya di Madain Saleh. Jadi mereka membangun rumah-rumah mengukir di atas batu-batu, di atas gunung-gunung. Tapi kaum Samud ini juga orang yang sombong, durhaka pada Nabi Saleh, dan Allah pun mengajak mereka, ya, yaitu berupa gempa bumi yang dahsyat dan suara yang menggelegar. Itu adalah kaum Samud. Kalau kaum Nabi Nuh kan banjir besar, sudah kita ketahui. Mereka mendustakan para rasul padahal mereka telah membawa bukti-bukti yang nyata. Tidak percaya pada para rasul, walaupun para rasul ini sudah membawa bukti yang nyata. Mereka menutupkan tangan ke mulut untuk menunjukkan kebencian kepada para rasul tersebut seraya berkata. Jadi menutup mulut ini maksudnya mereka itu menunjukkan kebencian, menolak ajakan para rasul. Sesungguhnya kami mengingkari apa-apa yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami. Jadi menolaknya dengan cara menutup mulut. Mungkin sama aja dengan tutup telinga lah, itu menolak. Di samping itu umat-umat tersebut juga mengatakan kepada para rasul bahwa mereka berada dalam keraguan-raguan dan tidak yakin akan kebenaran yang diserukan oleh para rasul tersebut. Jadi apa yang diserukan oleh para rasul ini mereka kada percaya, ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita berita tentang kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud dan umat-umat lainnya di masa silam yang mendustakan para rasul. Jumlah mereka tidak terhitung, banyak. Jadi banyak sekali para nabi dan rasul yang umat-umatnya itu yang tidak mau menerima ajaran dari nabi dan rasul yang terdahulu dan akhirnya dibinasakan oleh Allah. Jumlahnya itu hanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian kita lihat isi kandungan atau tafsir yang bagian B-nya itu tafsir Quran surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 9 pada halaman 17. Kita baca di sini disebutkan, menurut buku tafsir yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang ayat ini sebagai berikut. Janganlah kalian wahai Bani Israel. Nah, Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari Ishak, ya. Itu menurunkan Bani Israel, ya kan, Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad itu adalah berasal dari Nabi Ismail, ya kan, itu Nabi Muhammad. Janganlah kalian wahai Bani Israel dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka belum sampai kepadamu berita tentang kebinasaan orang-orang sebelum kamu, yaitu seperti yang disebutkan tadi, Nabi Nuh, ya kan, dengan banjir, kaum 'Ad, ya kan, kaum Samud dan orang-orang sesudah mereka. Itu sebagai pelajaran bagi kita supaya itu jangan berlalu begitu saja, dan kita pelajari bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah akan diazab oleh Allah, seperti penduduk Madian dan kaum Tubba, ya kan, ada Madian dan kaum Tubba.
Kemudian lagi dan lain-lainnya, ya kan? Nah, itu dan lain-lainnya. Tidak ada yang mengetahui secara detail ajab seperti apa yang mereka alami selain Allah. Jadi apa yang mereka alami bagaimana secara rincinya itu kita ini kada tahu ajabnya, itu cuma Allah yang lebih mengetahui. Cuma secara garis besarnya disebutkan kan ada yang banjir, ada yang gempa bumi, ada yang angin topan dan kemarau panjang dan sebagainya. Rasul-rasul telah datang pada mereka membawa bukti-bukti yang nyata tentang kerasulan pada utusan itu, berupa mukjizat dan penjelasan yang mudah dipahami oleh umat masing-masing. Misalnya kan kalau Nabi Musa kan dapat membelah lautan, mengeluarkan apalagi tongkatnya berubah jadi ular. Dan mukjizat Nabi Muhammad seperti Al-Quran itu termasuk mukjizat yang paling besar. Atau juga ada mukjizat yang lain, membelah bulan, kemudian air yang mengalir dari jari-jari mulia beliau, itu adalah termasuk mukjizat yang mana umat Nabi Muhammad atau Bani Israel supaya mempercayainya jangan ingkar kalau sudah diajak oleh Rasulullah SAW. Namun mereka itu menutup tangannya ke mulutnya dengan penuh kebencian dan penolakan. Jadi orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya pada Nabi dan Rasul utusan Allah itu menutup mulut mereka, menolak mempercayai kebenaran yang disampaikan kepada mereka dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya sama sekali akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Ya, dikiranya model migau aja lah, atau akalnya kada waras kah. Para nabi ini kan sering di apa itu nama umatnya itu mengejek atau menyumpahi nabi ini. Kenapa nabi ini sampai nabi pun dipadakan gila, kena sihir? Kenapa? Karena dianggapnya apa yang disampaikan itu kada masuk akal atau semacam ada-ada aja. Nah, mereka pun kada percaya padahal sudah disebutkan bukti yang nyata. Dan kami benar-benar berada dalam keraguan yang sangat mendalam dan menggelisahkan hati kami terhadap apa yang kamu serukan kepada kami berupa ajakan beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak menyembah Allah itu mereka malas, koler, karena mereka sudah terbiasa menyembah berhala, menyembah patung, menyembah roh-roh nenek moyang mereka. Misalnya kan kaum musyrikin itu menyembah berhala, ada Lata, Uza, Manaf, ya kan? Di sekeliling Ka'bah itu banyak diandaki patung-patung. Jadi mereka sudah terbiasa menyembah patung. Kalau diajak menyembah langsung pada Allah, mereka malas, mereka menolak. Mereka menganggap itu kenapa agama nenek moyang dirubah-rubah, padahal ini tradisi nenek moyang yang sudah turun-temurun. Dan mereka kada yakin akan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Ibnu Jarir mengatakan ayat ini merupakan lanjutan dari perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, yakni peringatan kepada mereka terhadap nikmat-nikmat Allah dengan siksaan terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Jadi ayat ini juga berkaitan dengan kaum Yahudi, kaum Nabi Musa, ya kan? Bagaimana kaum Nabi Musa itu sudah diperlihatkan nikmat, misalnya turunnya hidangan dari langit kan, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan lain sebagainya. Tongkat tadi bisa berubah jadi ular dan lain-lain, tapi mereka itu yang namanya mereka ingkar, akhirnya mereka banyak yang tidak mau tetap beriman kepada para nabi dan rasul utusan Allah ini. Atau sebentar beriman, habis itu ingkar lagi kan. Nah, itulah kelakuan daripada diantaranya umat Nabi Musa atau Bani Israel tersebut.
Demikian apa yang dapat disampaikan. Jadi hendaklah kita sebagai orang beriman itu mempercaya apa yang sudah wajib hukumnya, mempercaya apa yang sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasul, apalagi yang berada di dalam Al-Quran itu adalah wajib orang beriman mempercayainya, karena itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari supaya berbahagia di dunia dan di akhirat. Bagi yang mengingkari akan kitab Allah ini maka akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.